Kalau kamu butuh banget cara nyusun perca yang gampang dan tanpa banyak mikir, berarti video ini cocok buat kamu guys. Oke, let's get started. Oke, disclaimer dulu, di sini akan ada 2 video dan dua-duanya sebetulnya tujuannya sama, untuk nyusun perca jadi susunan yang sederhana tapi keren banget guys. Jadi di sini pertama kita butuh perca yang ukurannya agak panjang, tapi nggak panjang-panjang banget, tergantung kebutuhannya segimana. Yang jelas dia bukan perca scrum yang kecil-kecil gitu ya, yang kecil-kecil yang udah tinggal potongan gitu, enggak. Tapi kita butuhnya agak panjang yang masih bisa kita potong-potong kayak gini. Terus kita butuh satu perca untuk jadi point of view-nya, jadi titik tengahnya gitu ya, di tengah. Kita bikin misalnya pertama ukurannya 5 cm x 5 cm. Nanti kita jahit di sekelilingnya itu, ngikutin pinggirannya aja gitu ya, satu persatu di setiap sisinya itu kalian tambahin satu ukuran perca, dan nanti digunting terus dijahit lagi di sampingnya, terus memutar si point of view ini gitu. Ini kita susun dan kita jahit terus sampai dia menuhin lembaran bawahnya ya guys. Jadi tergantung kalian mau bikin bawahnya itu ukurannya sebesar apa. Kalau di video saya yang kedua ini video asli saya bikin ukurannya 40 x 50 cm untuk jadi satu kotak penyimpanan gitu ya. Jadi kira-kira seukuran kaleng biskuit monde lah gitu ya, kaleng biskuit pie monde yang kotak tuh kan, tahu ya, gede kotak itu kan, segede gitu lah kira-kira. Nah itu saya pakai alas dari karton biasa aja, dari kertas karton gambar kayak gitu buat jadi alasnya. Terus udah tinggal ditemplokin kain-kain persia di atasnya, dan jangan lupa pakai point of view yang di tengah itu buat patokan dia arah muternya kemana gitu loh. Nah terus tinggal ditambahin aja kain-kain itu sampai penuh, menuhin si kuota 40 x 50 itu. Nggak usah khawatir kalau pinggirnya bakal geradakan, nanti terakhir finishingnya kan bakal digunting juga ngikutin si 40 x 50 juga gitu kan. Nah ini gampang banget guys, jadi kalian nggak perlu patokan apa-apa, nggak perlu ngukur ukurannya berapa-berapa, tapi templokin aja, pokoknya kain kalian sebesar apa langsung disusun aja semuanya sebanyak mungkin gitu ya. Makin besar ke arah luar gitu, dia kan semakin besar butuh kainnya gitu kan, karena dia kan akan semakin panjang kan sisi-sisinya. Jadi segi empat pertama mungkin masih kecil, segi empat kedua makin agak besar, makin gede keluar segi empatnya pasti akan makin lebih besar kan. Makanya saya terakhir pakai percanya yang ukurannya kok gede banget gitu kan, tapi nggak masalah, kita tinggal gunting-gunting aja, sesuaiin aja, nanti tinggal ditumpuk-tumpuk lagi sama yang lain guys. Jadi ini cukup ngabisin perca sih guys, lumayan sih kalau punya stok yang panjang-panjang, bisa dipakai buat kayak gini guys. Dan ini bisa jadi macam-macam guys. Kalau saya kan di sini bikin jadi kotak penyimpanan gitu ya. Kalian bisa jadi taplak, bisa jadi sejarah, bisa jadi bed cover juga. Tapi kalau bed cover, ingat jangan bikin sampai segede bed cover. Kalian bikin itu kainnya segede apa gitu ya. Bikin per blok seperti biasa. Kalau patchwork itu rumusnya itu pakai blok. Jadi kalian bikin satu blok seperti kayak gini, misalnya 30 x 30, kalian bikin satu blok. Nanti kalian bikin lagi blok yang lain dengan warna yang berbeda, dengan motif yang berbeda pastinya ya, kan nggak mungkin sama percanya. Nanti dari blok-blok itu baru digabung jadi satu, jadi selimut yang besar. Gitu guys, kebayang kan ya kira-kira ya. Nanti tinggal divariasiin aja antar blok dengan blok itu, kalian mau tambahin kain lain atau misalnya langsung disambung begitu aja juga nggak masalah. Nanti dikasih hiasan lagi di atasnya juga boleh banget gitu kan, tergantung kreasi kita masing-masing. Akan banyak ide-ide yang keluar setelah kalian melakukan ini guys. Dan ini hasil akhirnya seperti ini. Nanti kalau misalnya kalian kurang jelas dengan video ini, kalian bisa lihat seperti biasa di link deskripsi ya guys. Maaf jadi ngerepotin nih. Tapi kalau misalnya di sini juga udah kelihatan sih, cuman videonya nggak lengkap aja. Tapi poinnya sih kelihatan ya. Jadi intinya kalian siapin alas, tumpukin kain-kain perca di atasnya, siapin dulu titik tengah dulunya nih, point of view-nya kalian siapin dulu, baru kalian bikin perca itu menjahit mengelilingi si point of view pertama itu sampai akhirnya ketutup semuanya. Gitu sih intinya guys. Kalau di sini saya pakai karton, kalau di video pertama tadi dia kayak pakai semacam kain flanel atau crown press yang tipis, itu juga boleh. Atau misalnya kalian punyanya bahan biasa pun nggak masalah. Tapi ini emang harus dijahit di atas kain, di atas dasar gitu ya. Jadi nggak seperti video saya yang sebelumnya nih. Kalau video saya yang sebelumnya bikin selimutnya itu langsung digabung antar perca dan perca gitu kan. Ya kalau misalnya kalian nggak mau pakai alas pun nggak masalah sih sebetulnya, asal nanti kalian nggak masalah ya dengan dia akan lebih melehoi kan kalau misalnya tanpa alas kan. Kalau misalnya dipakai alas kan paling nggak dia akan lebih berdimensi gitu loh, lebih kokoh, lebih kebentuk, lebih kelihatan bentuknya kayak apa gitu kan, lebih apa ya namanya ya, lebih settle lah gitu ya. Jadi per blok itu kelihatan tersusun rapi tuh, enak dilihatnya. Kalian nggak perlu pakai alas tengah lagi kalau misalnya buat dijadiin bed cover ya atau menjadi sejadah, karena emang dia udah pakai alas dari
kita jahit pertama ini gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian perca dengan perca dijahit satu persatu, kalian butuh tengah sebagai alas. Jadi daripada 2 kali kerja, sebetulnya lebih enak kalian jahit di atas alas aja sih. Lebih praktis kan, karena langsung jadi satu blok yang tinggal disambung gitu nantinya, ya kan. Nah, ini kan saya bikin satu kotak. Nanti kalau misalnya kalian mau bikin kotak kayak gini juga, kalian tinggal lihat aja tutorialnya ya. Pokoknya nanti semua saya cantumin di deskripsi, dan maaf nih kalau kalian jadi harus bolak-balik lihat ke deskripsi ya untuk lihat tutorialnya, untuk lihat linknya gitu kan, karena emang sengaja sih biar kalian ada kerjaan, gak gabut gitu jadinya kan, daripada bengong-bengong dong. Aduh, ide macam apa ini? Enggak, saya bercanda. Ini saya begini karena saya belum punya mesin jahit baru guys. Kalau misalnya saya udah punya mesin jahit baru, insya Allah saya bikin tutorial baru. Tapi belum tentu juga sih, siapa tahu pas saya udah punya mesin jahit baru, nggak tahu saya sibuk bikin jahitan orang ya, nggak sempet bikin tutorial juga. Niat gak sih jadi YouTuber? Enggak guys, kita tetap semangat guys. Kita tetap belajar dengan alat seadanya, bahan seadanya, dan waktu seadanya. Pokoknya belajar itu nggak boleh kenal lelah guys. Jadi tetap harus belajar terus sampai kapanpun, sampai kiamat. Pokoknya kita tetap belajar guys. Oke, hidup belajar, yeay. Cayo, ayo tetap semangat. Mana sih si Cahyo nih? Panggil-panggil nggak datang. Yaudah guys, kita lanjut lagi guys. Jadi setelah kalian susun semua perca-percanya seperti ini, kalian tinggal kreasiin aja buat jadi sesuatu yang kalian mau ya guys. Saya sih lebih rekomendasiin jadi sejadah guys, karena ini kan udah bobo Ramadan ya, udah mulai bulan puasa deket Lebaran. Nah tahu laku ya kan. Nah bikin dari sekarang guys. Jadi perca-perca kalian yang ada di gudang, ayo turunin, langsung bikin kayak gini guys. Langsung pekerjakan semua yang bisa dikerjakan guys. Ini nggak perlu butuh modal banyak. Kalian bisa pakai kertas karton kayak saya. Tapi kalau buat sejadah jangan pakai karton ya guys, karena nanti kalau dicuci kan buyar. Kalian pakai aja kain keras, kain viselin kayak gitu juga bisa. Atau kalian pakai aja kain flanel lah. Kain flanel itu awet gitu ya, dan dia empuk kalau buat jadi sejadah. Paling nggak bikin dengkul jadi keras kalau nyentuh ubin gitu kan. Pakai dakron press lebih enak lagi. Cuma kalau sejadah pakai dakron press agak tebel, diboboy susah ya. Ya udah deh guys, ini udah kepanjangan banget. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa like, subscribe. Sampai ketemu lagi dengan saya Ade di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys.